Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami, tetaplah percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam tugas pekerjaan, aktivitas kami di hari ini. Tuhan sudah memberikan kami hikmat dan kemampuan untuk menghadapi segalanya. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, akan terasa sangat sulit dan berat bila kita disalahkan atas sesuatu yang tidak kita lakukan atau sesuatu yang terjadi di luar kuasa kita. Kita tahu bahwa kita tidak bersalah, tapi tuduhan-tuduhan palsu dari satu atau dua orang atau bahkan banyak orang akan nampak sulit untuk dibantah. Saat ini media sosial bisa dipakai untuk membuat berbagai tuduhan, dan itu ditujukan untuk menghancurkan kita secara mental dan emosional. Tuduhan-tuduhan itu seakan mengubah seluruh hidup kita dan mencoba untuk menghancurkan karir atau reputasi yang kita bangun. Dalam keadaan yang seperti itu, hanya orang-orang yang mengenal kita secara pribadi yang akan tetap mempercayai kita. Tapi mereka yang tidak mengenal kita secara pribadi biasanya akan percaya dengan gosip dan tuduhan yang tidak berdasar. Menghadapi situasi semacam ini, jangan biarkan diri kita menjadi down dan kehilangan semangat, tapi jalani hidup dengan penuh harapan di dalam Tuhan. Berjalanlah dengan kepala tegak, penuh keberanian dan iman, bahwa kebenaran akan muncul seperti emas. Dalam 1 Samuel 30 ayat 6 ini tertulis, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud saat itu sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Keluarganya dan rakyatnya yang bersama-sama dengan dia yang tinggal di Ziklag ditawan oleh musuh. Rumah-rumah mereka telah dibakar, dan situasi itu membuat orang-orang yang mengikuti Daud menjadi marah dan menyalahkan Daud, serta hendak melempari Daud dengan batu untuk membunuhnya. Dalam keadaan yang seperti itu, Daud secara manusia pasti merasa lemah, tidak berdaya dan putus asa. Tapi di situ imannya kembali bangkit. Tertulis bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Reaksi manusia ketika menghadapi kesulitan berbeda-beda. Ada yang menyalahkan orang lain, ada yang marah, sedih, berduka, putus asa, frustrasi, tidak bersemangat, bahkan ada yang mau membunuh orang karena masalah yang dialami. Sama halnya dengan reaksi orang-orang yang bersama dengan Daud dalam konteks ayat ini. Tapi Daud dalam situasi itu bereaksi berbeda. Ia tidak bereaksi negatif terhadap keadaan, tapi meresponinya dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Meskipun terjepit dan dihadapkan pada situasi yang sulit, Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saat menghadapi kesulitan, pilihan kita dalam memandang dan meresponnya memiliki dampak yang besar. Daud tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik atau strategi, tapi ia mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Apa yang dialami Daud kemudian adalah ia dapat membebaskan keluarganya dan juga seluruh rakyatnya dari tawanan musuh
karena pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan ada pada kita. Ketika kita ada dalam kesesakan, dalam kesulitan, apa yang kita pilih? Apakah menguatkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, atau kita terjebak dalam kemarahan? Seringkali kita jatuh, saudara, dalam hal ini. Tapi Tuhan baik. Tuhan mau menguatkan kita. Tuhan mau menolong kita. Mari bersikap seperti Daud. Kuatkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan perasaan putus asa mengambil alih pikiran kita. Tapi mari berjalan dalam kekuatan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan itu baik dan pasti akan menolong kita dalam setiap persoalan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajarkan kami semua untuk menguatkan hati saat kami dalam kesulitan, menguatkan iman dan percaya kami kepadamu, tidak marah, tidak putus asa, tidak kehilangan semangat, tidak menyalahkan orang lain atau keadaan. Tolong kami untuk mengerti. Ampuni kami kalau kami terkadang atau seringkali gagal dalam hal ini. Jamah hati kami dan ubahkan kami, Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu kuat dalam kesukaran, dalam keadaan-keadaan yang sulit di hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, sehingga kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam duka cita, dan dalam berbagai masalah yang sedang dialami. Biarlah tangan-Mu Tuhan menjamah, melawat, memberikan kesembuhan, kekuatan baru, semangat, iman dan pengharapan. Berikan kelepasan, berikan kemenangan, jalan keluar yang ajaib, dan mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi bangsa kami dan semua bangsa di dunia ini. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.